bayangkan besok kalau dia ketemu sama orang yang dia sombong gitu, kan gak jauh jaraknya, masih sama-sama di Bekasi Utara. Loh, katanya sampean haji plus, kok ada di sini? Ya. Jadi ini yang kedua, yang Allah murka orang fakir berlaku sombong. Kemudian yang ketiga, watam'u minal ulama, sifat serakah, sifat tomak yang datang dari ulama. Ulama tomak, ulama serakah. Innalillahi. Kan kalau kita perhatikan sekarang itu banyak umat yang jadi bingung. Melihat kiai itu bingung. Kiai ini begini, kiai itu begitu, ya. Ini ikut kiai yang mana ini? Ya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ketika nanti di satu zaman di mana di zaman itu ulama membuat umat bingung, ulama mana yang harus diikuti? Kata beliau, ikutilah ulama yang paling dibenci oleh orang-orang kafir, yang paling dibenci oleh orang-orang munafik. Nah, itu ikut. Karena di akhir zaman ini seperti yang dikatakan beliau, banyak ulama yang tomak. Udah punya apa aja dia, masih pengen lagi. Udah punya jabatan ini, jabatan itu, jabatan anu, masih pengen lagi. Ya, ngeri ini. Kan kalau kata ulama, yang namanya ulama itu umara'ul umara. Ulama itu adalah pemerintahnya pemerintah. Sekarang malah ada ulama yang pengen jadi pemerintah. Itu kan turun jadinya derajatnya. Mestinya ulama tetap di dalam keulamaannya. Tugasnya apa? Mengawasi umara, mengawasi pemerintah. Turun, pengen jadi umara. Sehingga umat bingung, ikut yang mana ini? Yang ini ngomongnya begitu, yang ini ngomongnya seperti itu. Ini di akhir zaman. Kata Imam Syafi'i, ikuti ulama yang paling dibenci sama orang-orang kafir, yang paling dibenci sama orang-orang munafik. Cari, oh itu ulama, ikuti dia, ya. Jangan yang bermanis-manis sama orang kafir, ya, bermanis-manis sama orang munafik. Ini akhir zaman. Kalau kata anaknya Buya Dimyati, kiai, jangan sampai di kiai-kiai di dunia tapi di akhirat ternyata bajingan. Kata beliau gitu. Kata Kiai Haji Turtusi begitu, jangan sampai ada di dunia di kiai-kiai tapi di akhirat, di mahsyar, di hadapan Allah dan di hadapan seluruh manusia, Allah tunjukkan ternyata dia bukan kiai, ternyata dia bajingan, ternyata dia penjahat, cuman suka pakai gamis, suka pakai sorban itu, ya. Kenapa? Karena hatinya dipenuhi cinta terhadap dunia, tomak hatinya, serakah itu, ya. Orang kalau serakah itu suka hilang malunya, jadi hilang malunya akibat serakah itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, perkara yang dibenci oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah, wa qillatul haya'i minan nisa, dan sedikitnya rasa malu dari para perempuan. Perempuan kurang malu. Zaman sekarang ini kadang-kadang kita heran melihat TV itu. Kalau yang lakinya rapi, pakai jas, pakai kemeja,
pakai celana panjang. Giliran yang perempuannya, iya. Nggak usah jauh-jauh, kita keluar ke depan sana, ke Marrakas lah. Nah, kalau yang biasa ngabuburit bulan Ramadan itu, suka ke Marrakas itu. Nah, itu kan macam-macam perempuan itu, kurang malunya di sana. Ada yang pakai celana pendek, iya, atasnya pakai tank top itu ya. Apa namanya itu? You can see, orang dulu bilangnya you can see itu. You can see itu bahasa Inggris artinya dapat kau lihat. Yang dilihat berarti ketiak dia. You can see, kau bisa lihat. You can see kan itu, kau dapat lihat. Apa yang dapat dilihat? Ketiak saya kau bisa lihat. Karena nggak ada nih tutupnya. Orang akhir zaman yang laki-laki jarang yang nggak seneng. Jarang nggak mas? Banyakan yang seneng. Ya, ya, iya. Memang begini. Kalau kita kebetulan bertemu dengan yang seperti itu di jalan, ya udah syukuri aja. Nggak usah ditutup. Kita naik motor, begitu keluar dari gang ke jalan raya, di depannya ada perempuan, bajunya seperti itu pakaiannya. Saya buntutin pakai dari belakang. Itu nikmat dari Allah. Enggak dingin kata saya gitu. Ya. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah itu nikmat. Coba saya pengen lihat siapa yang nggak suka di sini. Laki-laki coba, siapa yang nggak suka? Mas Imam, coba tanya. Ya. Saya pernah ngaji nih, di sebelah saya ada kakek tuh, umurnya udah lebih dari 60. Udah hampir 70 tahun umurnya. Saya bilang begini, Kong, engkong kalau di luar sono ngelihat perempuan pakai celana pendek, pakai baju pendek, kemudian muda, cantik, moleh, engkong seneng nggak? Seneng tong, gitu dong. Ya, itu yang 70. Gimana yang baru 45? Yang baru 50? Makanya kalau ketemu yang begitu udah bilang alhamdulillah. Nggak apa-apa, nggak dosa. Lo nggak dosa, Mas Imam nggak dosa. Jadi kalau kita pas keluar nih bawa mobil atau bawa motor, di depan ada yang gitu, ya udah jalan aja kan, nggak mungkin kita merem. Lihat, nggak apa-apa. Itu rizki dari Allah. Sama kayak orang puasa lupa. Nggak dosa nggak. Yang dosa itu kalau ditegesin. Kalau diperhatiin, kayaknya ada teloletnya itu. Ah, itu yang nggak boleh ya. Nggak mungkin orang bawa mobil merem kan? Ya. Ya. Jadi ini yang ketiga, yang dimurkai Allah itu sifat kurang malu keluar dari perempuan. Mestinya perempuan itu pemalu. Apa buktinya pemalu? Rambutnya ditutup, jangan sampai kelihatan yang lain, lehernya ditutup. Itu pemalu. Malah yang benar itu mukanya juga ditutup. Pakai cadar, itu yang benar itu. Ini malah di kita yang pakai cadar suka dibilang, teroris ini. Emang yang jadi teroris? Iya, tapi kan nggak begitu juga. Karena memang seharusnya yang benar itu tutup mukanya. Matanya dipakein jaring yang hitam itu. Bagian mata dipakein jaring lagi yang hitam. Ininya tertutup. Nah, itu penjahat bingung. Kalau di Indonesia penjahatnya bingung. Karena kelihatan muda ini. Coba kalau yang gitu, penjahat bingung. Muda tua ini kan. Kan bingung. Makanya di negara-negara yang rata-rata perempuannya bercadar, kejahatan terhadap perempuan itu sedikit. Karena laki-laki penjahat itu juga bingung mikir, ini kalau saya itu kan takut. Udah capek-capek dapatnya yang 60 kan, rugi dia.
Makanya tingkat kejahatan terhadap perempuan sedikit. Ini yang keempat ya. Beliau Rasul katakan, malam yakun lahu hayaun fala dinalah, wa malam yakun lahu hayaun fid dunya lam yadkhulil jannah. Nauzubillah summa nauzubillah. Beliau Rasul katakan, siapa saja orang yang tidak punya malu dalam kehidupannya, sesungguhnya dia tidak punya agama. Orang yang gak punya malu itu gak punya agama seolah-olah. Karena dia gak malu melakukan hal-hal yang terlarang itu, dia tidak wa man lam yakun hayaun fid dunya lam yadkhulil jannah. Dan orang-orang yang tidak ada malu di dalam kehidupan dunianya, maka nanti di akhirat dia tidak akan masuk ke dalam surga. Orang perempuan yang gak punya rasa malu, kata beliau Rasul, sulit sekali masuk ke dalam surganya Allah. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, wa hubbud dunya minasyuyuh. Terlalu cinta terhadap dunia keluar dari orang yang sudah tua. Tua, ya Allah, udah bau tanah, ya, masih aja cinta terhadap dunia. Ngeri ini ya. Nauzubillah wa nauzubillah. Mestinya kan orang kalau sudah semakin tua, maka cintanya terhadap dunia semakin sedikit. Dia lebih banyak mempersiapkan diri untuk kehidupan akhir. Coba hitung. Pegang badan kita, pegang dada kita. Sudah berapa tahun umur saya? Wah, udah hampir 50. Oh, berarti sudah melewati separuh. Karena rata-rata umur umat beliau Rasul baina sittina wa sab'in. Umur umat beliau Rasul antara 60 dan 70. Kalau kita ambil 70 saja, berarti 35 tahun itulah setengahnya. Kalau 40 tahun, berarti sudah lewat dari separuh. Apalagi kalau sudah 50. Bukan gak butuh dunia, butuh, tapi lebih butuh akhirat. Karena waktunya dia semakin sedikit untuk mengumpulkan bekal amal soleh, ya. Ada orang umur 70, sholat masih rusak sholatnya, puasanya masih rusak, gara-gara terlalu cinta terhadap dunia. Gak kuat puasa, bangetan capek nyari duit, ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di satu tempat ada orang tua, dari rumahnya jalan dagang pakai elang itu yang dipikul itu ya, jalan. Begitu dia istirahat di satu kampung, ternyata dia meninggal di tempat itu. Keluarganya nggak ada yang percaya itu. Kan kalau sudah seperti itu, dia baru teriak, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, andai kata boleh beri tambahan saya umur sebentar saja. Fa'as-saddaqo akum minas solihin. Saya mau sodakoh dulu, saya mau baik dulu. Saya mau baik sama istri, saya mau baik sama orang tua, saya mau baik sama saudara, saya mau baik dulu sama tetangga. Wa akum minas solihin. Saya mau jadi orang soleh dulu, saya mau rajin ngaji dulu, saya mau rajin sholat dulu, saya mau rajin puasa dulu, saya mau rajin zikir dulu. Cuma sayangnya kata Allah, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal datang, orang gak bisa memajukannya meskipun sesaat, dan gak bisa juga memundurkannya meskipun sesaat. Menyesal dia karena tertipu oleh kehidupan
dunia. Saya bilang di Tanah Tinggi, harta itu suka bikin kita repot. Nggak usah harta yang besar-besar. Kita punya ayam 5 saja. Kalau sore itu kemana? Nyari ayam. Tanya, lihat ayam saya nggak? Punya ayam 5. Orang-orang udah mandi, sudah wudu, sudah siap-siap mau sholat maghrib, dia masih keliling cari apa? Harta sedikit aja bikin repot kita. Apalagi harta orang yang nggak punya motor, begitu malam-malam lagi tidur kedengeran suara motor dihidupin, nggak kaget ya, biasa aja, tidur aja, karena dia nggak punya motor. Coba yang punya motor, kaget nggak? Kaget. Jangan-jangan motor itu belum apa-apa dia sudah suuzon. Jangan-jangan motor saya yang dicuri. Innalillahi wa inna ilaihi. Makanya jangan minta harta yang banyak kalau hatinya belum siap. Nanti dikasih harta malah jadi fitnah. Mas saudara jadi jauh. Kenapa? Karena saudara nggak ada yang suka dengan sebab hartanya, dia berubah akhlaknya. Naudzubillah. Sama tetangga jadi jauh. Kan kadang ada orang lagi miskin, baik, sopan, santun ngomongnya. Oh begitu dikasih kaya, jalannya aja lain. Beda jalannya udah. Gitu. Nulak cangkeng dina beheung muncul kurang Sunda. Kalau tulak pinggang di pinggang itu kan sombong biasa itu ya. Sombong biasa itu tulak pinggangnya di pinggang, itu sombong biasa. Tapi kalau udah sombong kelewat, nulak cangkeng dina beheung. Ya kalau orang Jawa nggak ngerti itu ya. Jadi dia tolak pinggangnya di leher gitu. Udah kelewat sombong dia. Dalam ungkapan bahasa Sunda itu ada begitu ya. Jadi hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, ini 5 perkara ya, nggak bisa saya selesaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan bermanfaat bagi jamaah sekalian. Terakhir yang mau saya sampaikan adalah belajarlah mensyukuri nikmat Allah. Karena banyak saat ini yang kita punya, yang orang lain pengen punya. Kita sudah punya, cuma lupa untuk kita syukuri. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Dan mari pengajian ini kita tutup dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Salim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina ashabi Sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin laka. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa nasta'inuka ala fasadin bina wa nas'aluka salaha amrina kulli. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana minas solihin. Allahumma ja'al akhira kalamina fid dunya inda intihai ajalina. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin untuk langsung pulang dulu ya.